Sidang perkara terdakwa Pelda Purnawirawan Dwi Singgi Hartono dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang pertama, saya Hedi Sabara, yang mulia. Hedi Sabara lahir di Sidorejo 29 November 1984. Alamat sesuai KTP Jalan Anggur 1 Blok V3 nomor 13 Perumnas. Baik ya. Ini pertanyaan ini sama semua kepada seluruh saksi, Pak. Ini bapak-bapak sebelumnya pernah diperiksa di penyidikan di Kejaksaan Agung. Untuk pernah. Semuanya, pernah Pak ya? Pernah dibuatkan dalam suatu berita acara penyidikan? Pernah ya. Keterangan tersebut dalam berita acara penyidikan semuanya benar. Bapak baca terlebih dahulu BAP-nya di bagian akhir, Bapak tanda tangan sebelum-sebelumnya, Bapak paraf halaman sebelumnya. Betul? Betul. Keterangan tersebut diberikan tanpanya ada ancaman, paksaan dari pihak manapun. Semuanya sama? Sama. Dan BAP itu betul ya? Benar ya? Baik, saya mulai dari Pak Hedi Sabara terlebih dahulu ya. Baik Pak Hedi Sabara, Pak. Ini Bapak sekarang bekerja di mana, Pak? Saat ini saya sebagai Kepala Investigasi di Bank Rakyat Indonesia, yang mulia. Berkantor di Sudirman, Jakarta. Iya, saya Pak Jaksa aja. Kalau yang mulia yang Majelis Hakim. Ya. Baik. Bapak sebagai, ini kalau dari BAP saudara, ini dari pendidikan saudara, pekerjaan saudara, ini di angka 4 saudara di 1 Maret 2020. Ini saudara dari BAP nomor 4 dari 2017 sampai dengan 2020 saudara sebagai regional audit di Bandar Lampung. Selanjutnya 1 Maret 2020 saudara sampai dengan sekarang saudara sebagai senior manager di Social Investigation Audit Kantor Pusat BRI. Betul? Spesial investigasi. Spesial investigasi, spesial ya. Oke, baik. Ini betul Pak ya. Ini tugas utamanya apa nih Pak? Tugas utama kami Pak JPU adalah melakukan investigasi terhadap kasus-kasus fraud yang dilaporkan ataupun yang diminta oleh regional office yang butuh concern tertentu dengan magnitud atau nilai kerugian yang besar. Itu tugas utama kami. Investigasi itu akan dilakukan untuk melihat seberapa besar kerugian yang akan dialami BRI, pelaku-pelaku terlibatnya siapa saja. Itu pekerjaan. Begitu ya, secara pokoknya begitu ya. Ini secara lengkap ini saya jelaskan di BAP saudara nomor 5. Ini betul ya? Betul. Selain investigasi utama, kami juga yang mengelola whistleblowing system. Kemudian kami juga yang mengelola ketika ada forensik investigasi. Kami juga mengelola fraud detection and evaluation. Baik, itu di seluruh BRI unit ataupun cabang di seluruh Indonesia? Iya, kami skala nasional itu ada di kami. Baik. Pak, ini berbicara dengan BRI Pak, walaupun kita sudah tahu Pak, ini BRI sendiri suatu BUMN Pak ya? Pemerintah. Betul. Ya, kalau Bapak bisa jelaskan Pak, ini kalau kepemilikan sahamnya sendiri Pak, untuk saat ini Pak, dari BRI ini yang saudara ketahui ini apa nih Pak? Berapa nih Pak untuk pemerintah sendiri Pak? Biar kita tahu ini bahwa ini saham ini sebagai besar milik pemerintah Pak, BRI ini Pak. Pertama mungkin saya perlu jelaskan Pak JPU bahwa suatu perusahaan terbatas Bank BRI itu diakui adalah sebagai BUMN apabila dia memiliki saham milik negara minimal 51%. 51%. Ya, posisi Bank BRI saat ini saham kepemilikan pemerintah ada sekitar 53,19%. Iya, berdasarkan dasarnya dari mana Pak? Berdasarkan dari saham kepemilikan negara yang ada di BRI sesuai dengan Undang-Undang BUMN. Atau apa tahun 2003. Itu dasar dari laporan keuangan BRI sendiri. Laporan keuangan posisi terakhir. Laporan keuangan posisi terakhir 2023. Oke, baik Pak ya. Baik Pak. Selanjutnya Pak. Ini langsung saja Pak ya. Ini terkait dengan perkara ini Pak. Ini terkait saudara tahu tidak? Ini ada terkait penyaluran kredit berguna Pak antara PT BRI dan Bekang Kostrad Pak. Jadi saya mengetahui bahwa ada proses pemberian kredit ini ketika saya melakukan audit investigasi. Jadi saya mengetahui pada saat saya melakukan investigasi bahwa memang ada proses pemberian kredit kepada batalion Bekang Kostrad untuk anggota-anggota TNI-nya. Iya, Bekang Kostrad ini yang di Cibinong Pak ya? Betul. Yang di Cibinong ya. Baik Pak. Ini apakah memang yang kerjasama antara BRI dengan Bekang Kostrad ini Pak? Ini antara BRI kantor cabang yang mana Pak? Atau unit yang mana Pak? Jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan kami bahwa kerjasama Bekang Kostrad ini dibagi ke beberapa cabang. Yang pertama adalah perjanjian kerjasama. Jadi sebuah kredit berguna itu tidak dapat diberikan kepada suatu institusi tanpa adanya perjanjian kerjasama. PKS.
disingkat PKS. Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan dengan 3 cabang. Yang pertama adalah cabang Cut Mutia, yang kedua adalah cabang Tanah Abang yang itu unitnya di Mencil, yang ketiga ada di Mencil ini Menteng kecil, Pak ya? Menteng kecil, Menteng kecil, yang ketiga adalah di cabang Cibinong. Itulah kemudian PKS yang digunakan sebagai dasar melakukan pemberian kredit kepada anggota-anggota Batalion Bekang Kostrad. Begitu, JPU. Begitu ya, baik. Ini cara lengkapnya Pak, ini ada nomor-nomor PKS-nya di BAP Saudara nomor 6 ini Pak, lebih lengkap nih Pak. Ada yang di segitiga Senen nomor 16, yang cutnya nomor 1036. Begitu Pak ya, ini betul Pak ya? Sesuai dengan BAP, saya tidak hafal, tapi poinnya sudah saya sampaikan di BAP. Begitu ya, baik. Pak, ini saudara tahu ada fraud Pak di sana Pak, ada fraud dalam penyaluran kredit BRI itu. Awalnya Bapak saudara tahunya dari mana nih Pak? Baik. Mungkin saya bisa jelaskan pertama kali kenapa kami investigasi. Jadi fungsi kami tidak akan lakukan investigasi sebelum ada laporan ataupun permintaan. Yang pertama, bahwa ada permintaan dari Regional Office Jakarta 1 bahwa telah terjadi indikasi fraud yang melibatkan oknum anggota Batalion Bekang Kostrad, dalam hal ini terdakwa atas nama DSH. Dwi Singgi. Waktu itu dikirim surat dari Regional Office kepada Regional Audit Office. Jadi izin kami ada juga audit yang ada di wilayah, tidak hanya di pusat. Namun audit di wilayah mendapatkan surat dari Regional Office, kemudian meminta bantuan kami di tim investigasi kantor pusat untuk melakukan investigasi pendalaman terhadap BRI unit yang menyalurkan kredit kepada Bekang Kostrad yang terindikasi ada penyalahgunaan atau fraud. Begitu awal mulanya. Lalu kemudian pasca laporan tersebut kami melakukan istilahnya predikasi. Predikasi itu adalah suatu telaah apakah memang betul kejadian fraud yang terjadi yang diminta kami untuk turun benar-benar proven, benar-benar ada evidennya, sehingga kami melakukan telaah. Istilah kalau di teman-teman APH gelar perkara, kami gelar dan memang ada bukti yang cukup sehingga kami membentuk tim. Saya sendiri sebagai ketua tim audit yang melakukan investigasi di unit kerja yang kemudian kami mapping, kami analisis itu tidak hanya di satu BRI, tapi ada di BRI unit Menteng Kecil, ada di BRI unit Cibinong, dan ada di kantor cabang Cut Mutia. Begitu JPU. Begitu ya. Baik Pak. Itu Bapak mulai dari awal auditnya itu Pak, itu dari kapan sampai kapan Pak? Ada jangka waktunya tidak Pak? Izin saya buka berkas karena saya tidak hafal.